Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Plagiarisme dalam perspektif etika pada mata kuliah etika akademik yang diampu oleh Bapak dosen Agustina MPFI. Tujuan kami dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah etika akademik. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya akan menyampaikan materi saya. Plagiarisme dalam perspektif etika merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan etika. Tindakan plagiarisme tanpa memberikan pengakuan yang semestinya adalah bentuk ketidakjujuran intelektual dan dapat merusak integrasi pribadi pelaku serta mencederai hak moral pencipta itu sendiri. Etika menuntut kita untuk melakukan kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Jika seorang melakukan plagiarisme tetapi juga mengingkari tanggung jawab moralnya sebagai individu yang berakal dan beradab. Dari sudut pandang etika keadilan, plagiarisme juga menciptakan ketimpangan karena pencipta aslinya kehilangan hak atas penghargaan, sementara pelaku mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Fatira. Baik, saya Al-Fatira Sabira sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari Ahmad Fauzi. Baik, perspektif etika dalam menilai tindakan plagiarisme memandang bahwa plagiarisme adalah tindakan yang tidak bermoral karena bisa melanggar prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai moral seperti nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam etika, setiap individu dianggap memiliki sikap yang bertindak secara jujur dan menghargai hak orang lain, termasuk menghargai hak karya intelektual. Plagiarisme sebagai tindakan menggunakan ide orang lain, tulisan atau karya orang lain yang tidak menggunakannya secara layak, termasuk tindakan penipuan atau pencurian karya intelektual. Kenapa dibilang seperti itu? Karena tindakan ini tidak hanya dapat merugikan pencipta asli karena dia kehilangan haknya, tetapi juga bisa merusak integritas diri sendiri atau pelaku dan bisa menurunkan moral lingkungan di mana plagiarisme ini terjadi. Nah, plagiarisme sering terjadi di dunia pendidikan dan di dunia akademik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga yaitu Habib Rizky. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Al-Fatira Sabira, yaitu plagiarisme dalam konteks dunia akademik. Plagiarisme dalam konteks dunia akademik mengikis kejujuran dan integritas yang menjadi landasan utama dalam sebuah akademik. Karena ketika seseorang melakukan plagiarisme, maka pembelajaran itu tidak lagi bermakna. Kenapa tidak bermakna? Karena suatu penilaian tidak lagi berdasarkan atas pemahaman mahasiswa ataupun peneliti tersebut. Selanjutnya, plagiarisme dalam dunia profesional bisa berdampak pada reputasi, kredibilitas individu dan institusi. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan plagiarisme dalam dunia profesional, maka dia bisa saja kehilangan karir karena ketahuan menjiplak hasil karya orang lain. Maka kepercayaan publik akan menurun kepadanya dan berakhir dia dipecat dari pekerjaannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plagiarisme Dari Al-Fatira Sabira.